Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Eka dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Aris Saban. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai permasalahan mengenai cyber etik yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengguna internet yang cukup banyak di dunia. Jika dilihat dari data yang diungkapkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu Ahmad M. Ramli, tercatat jumlah pengguna internet pada tahun 2020 di Indonesia mencapai sekitar 175,5 jiwa dari total populasi sebanyak 268.583.016 penduduk atau sekitar 64% di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah ini meningkat sekitar 25 juta pengguna atau sekitar 17% dibandingkan pada tahun 2019. Meningkatnya jumlah pengguna internet tentunya membuktikan bahwa fasilitas untuk mengakses jaringan internet di Indonesia sudah mulai lebih berkembang lagi dari tahun-tahun sebelumnya, serta semakin banyak pula masyarakat yang mulai paham dengan dunia internet. Namun, di dalam dunia internet tentu juga ada etikanya. Tidak hanya bebas begitu saja. Etika di dalam dunia internet itulah yang disebut dengan istilah cyber ethics. Jadi cyber ethics ini merupakan aturan yang tidak tertulis yang berisi tentang etika dan nilai-nilai di dalam dunia cyber atau internet. Walaupun cyber etik merupakan aturan yang tidak tertulis, tetapi harus diterapkan dan dipatuhi oleh siapapun yang menggunakan internet. Tujuannya adalah agar kita dapat mendapatkan manfaat positif dari internet tersebut. Dan apabila banyak orang yang tidak mematuhi cyber ethics, tentunya akan ada dampak negatif bagi kita seperti terjadinya pertengkaran di dunia maya, kemudian kejahatan cyber, penipuan, termakan berita-berita bohong atau hoax, dan hal-hal negatif lainnya yang merugikan kita sebagai pengguna internet. Dimulai dari berita-berita hoax, fenomena hoax kini terlihat semakin merajalela di dunia maya bahkan di media sosial. Hal ini tentu akan memicu sebuah keributan, keresahan, dan bahkan perselisihan antar masyarakat. Masyarakat yang percaya dengan berita hoax tersebut akan beradu argumen dengan masyarakat yang tidak mempercayainya. Tidak hanya beradu argumen saja, namun seringkali berlanjut hingga ke pertengkaran yang saling menjatuhkan dan memunculkan ujaran-ujaran kebencian serta provokasi. Mungkin kita dapat melihatnya di akun-akun seperti Instagram, Twitter, Line, maupun media sosial lainnya. Adanya oknum-oknum atau orang yang memanas-manasi tersebut di dalam media sosial menjadi semakin ricuh. Kata-kata berupa caci maki, kata-kata kotor, hingga ujaran kebencian pun bermunculan. Padahal, pada dasarnya kita boleh saja untuk berargumen di media sosial, namun tentunya harus dengan cara yang baik. Undang-undang ITE mengenai cyber ethics sebenarnya sudah ada, namun sepertinya hukum saja masih kurang cukup untuk mengantisipasi apabila kita juga tidak paham serta tidak peduli akan pentingnya cyber ethics itu sendiri. Jadi, cyber ethics sendiri merupakan hal yang sangat penting dan harus dipatuhi oleh semua pengguna internet. Tidak hanya pada dimensi political ethics saja, tetapi juga pada dimensi cyber ethics lainnya seperti cultural ethics, life ethics, community ethics, environmental, dan juga economic ethics. Baik, cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sandi Saputra.